Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tauhid adalah kalimat yang sangat besar bobotnya, kalimat yang sangat mulia. Kalimat tauhid adalah kalam ilahi, adalah perkataan Allah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid, maka ia masuk ke dalam benteng Allah. Dan barang siapa yang masuk ke dalam benteng Allah, maka ia akan selamat dari azaban Allah. Kalimat tauhid itu sangat tinggi nilainya, lebih berat dari dunia dan langit. Apabila dosa kita sebanyak pasir di pantai ditimbang dengan kalimat tauhid, pasti kalimat tauhid lebih berat dari dosa kita yang sebanyak pasir di pantai. Ditambah lagi dengan dosa kita sebanyak bintang di langit, lalu ditimbang dengan kalimat tauhid, pasti lebih berat kalimat tauhid, kecuali dosa syirik. Begitu besar dan mulianya kalimat tauhid, sehingga barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka ia akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, menceritakan satu kali beliau menuntun kuda yang ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan itu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru Muaz, "Ya Muaz, kami penuhi seruan engkau ya Rasulullah." Kemudian Muaz diam. Lalu berjalan lagi. Tidak berapa lama kemudian Rasulullah menyeru Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu kembali. "Wahai Muaz, kami penuhi seruan engkau ya Rasulullah." Dan kemudian diam lagi dan berjalan lagi. Yang ketiga kalinya Rasulullah menyeru Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Wahai Muaz." Muaz kemudian menjawab, "Kami penuhi seruan engkau ya Rasulullah." "Tahukah engkau wahai Muaz?" Lalu Muaz menjawab, "Hanya Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan sepenuh hati dan tulus ikhlas, maka diharamkan kulitnya dibakar api neraka." Lalu Muaz menjawab, "Bolehkah berita gembira ini saya sampaikan kepada umat Islam ya Rasulullah?" "Jangan, sebelum tiba waktunya wahai Muaz." Diriwayatkan oleh Bukhari dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Hurairah menyampaikan sebuah hadis dari berita yang diterimanya dari Muaz bin Jabal. Karena Muaz bin Jabal tidak tahan menerima kabar gembira ini, lalu disampaikan beliau kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan begitu gembiranya kemudian menyampaikan pula kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak dapat menerima berita gembira ini, lalu beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu. Lalu Umar bin Khattab
radhiyallahu anhu mengatakan, "Jangan ya Rasulullah, nanti semua orang berpangku tangan." Lalu Rasulullah menjawab, "Benar, nanti orang berpangku tangan. Benar, nanti orang berpangku tangan. Benar, nanti orang berpangku tangan." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan menolak kemuliaan kalimat tauhid itu, tapi beliau mengkhawatirkan manakala orang hanya mengamalkan kalimat tauhid itu saja, maka dikhawatirkan akan menggugurkan amal ibadah yang lain. Karena orang bisa berpangku tangan, artinya tidak perlu lagi melakukan amal ibadah yang lain selain hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena hanya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah haramkan kulitnya dibakar api neraka. Karena itu Umar bin Khattab dengan keteguhan iman beliau yang luar biasa, beliau tidak menolak berita gembira ini, tapi yang dikhawatirkan jangan-jangan orang tidak lagi melakukan salat, tidak lagi melakukan puasa, zakat, naik haji dan amal ibadah yang lain, hanya cukup dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka tidak perlu lagi kita melakukan amal ibadah yang lain, cukup kita berpangku tangan saja. Ini yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya apa? Kita mengucapkan kalimat tauhid, mengamalkan kalimat tauhid dengan sepenuh hati, dan dengan hati yang tulus, bukan berarti kemudian lalu kita tidak mengamalkan amal-amal ibadah yang wajib dan yang diwajibkan kepada kita. Bukan begitu. Jadi sangat keliru orang manakala dia telah tegak di dalam sebuah kalimat tauhid saja dan dia mendawamkan kalimat tauhid itu saja, lalu dia mengabaikan amalan-amalan syariat yang lain, itu tidak benar. Dalam hal ini dapat dikatakan yang hendak disampaikan itu adalah kemuliaan kalimat tauhid, keagungan kalimat tauhid. Dan dengan kalimat tauhid itulah kita diminta untuk kembali kepada Allah. Kalimat tauhid itu pula lah yang dapat menuntun kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat tauhid itu pula menuju kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat tauhid itu pula lah timbulnya zauq, rasa tauhid di dalam diri kita. Oleh kerana itu, mengamalkan kalimat tauhid itu diperlukan, tentu dengan menggunakan suatu teknik zikir.